Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Minggu 3 Januari 2021 adalah hari raya penampakan Tuhan. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal iwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka bersujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Di hari di mana kita merayakan hari raya penampakan Tuhan, apa sabda Tuhan yang mau Ia sampaikan kepada? Ada 3 orang Majus dari jauh datang mencari dan akhirnya bertemu dengan Yesus. Mereka mempersembahkan apa yang ada padanya pada mereka kepada Yesus, yang terbaik dari diri mereka, memberikan itu kepada Yesus untuk menyatakan hormat bakti mereka. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan perayaan ini ada perayaan yang mengingatkan tugas dan panggilan kita untuk membawa Yesus, memperkenalkan Yesus kepada orang-orang lain, kepada setiap orang, semua orang, supaya Yesus semakin dikenal dan dikasihi. Ada yang mungkin memperkenalkannya dengan berkhotbah, ada yang memperkenalkannya dengan cara hidupnya. Ia tidak berkata banyak, tapi hidupnya mencerminkan cara hidup Yesus.
Tapi intinya adalah bagaimana supaya masing-masing kita menyadari bahwa kita memiliki satu tugas perutusan. Menampakkan wajah Yesus yang berbelas kasih kepada orang-orang lain. Menampakkan wajah Yesus sebagai gembala baik dan murah hati. Melalui kebaikan kita. Melalui kemurahan hati kita. Melalui keterlibatan kita dalam setiap gerakan yang bertujuan untuk menunjukkan perhatian, keterlibatan, dukungan, bantuan kita kepada mereka yang kecil, lemah, dan tak berdaya. Pesta atau hari raya hari ini mengajak kita untuk menyadari betul akan tugas dan panggilan ini. Mari kita berdoa supaya dimanapun kita berada, kita harus tampil sedemikian rupa. Perkataan kita harus kita tata sedemikian rupa. Perilaku kita harus sungguh-sungguh kita tata sedemikian rupa. Supaya semuanya mewartakan kepada orang lain bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi mereka. Marilah kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.